Sejarah pertemuan Laksamana Cheng Ho dengan Raja Buton. Pada awal abad ke-15, Nusantara menjadi salah satu wilayah penting dalam jalur perdagangan dunia. Banyak kerajaan di Kepulauan Indonesia menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan kekuatan besar di Asia, termasuk dinasti Ming dari Tiongkok. Salah satu tokoh penting dalam sejarah perjalanan diplomatik dan perdagangan Tiongkok adalah Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut dan penjelajah Muslim yang memimpin ekspedisi besar ke berbagai belahan dunia, termasuk ke Kepulauan Nusantara. Salah satu peristiwa bersejarah yang menarik adalah pertemuan antara Laksamana Cheng Ho dengan Raja Buton. Buton, yang terletak di Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu kerajaan maritim yang memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan. Artikel ini akan menguraikan bagaimana pertemuan tersebut terjadi, dampaknya terhadap hubungan antara Buton dan Tiongkok, serta jejak sejarah yang masih dapat ditemukan hingga kini. Latar belakang ekspedisi Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, yang memiliki nama asli Mahi, adalah seorang Qasim Muslim yang diangkat sebagai Laksamana oleh Kaisar Yongle dari dinasti Ming. Pada periode 1435-1433, Cheng Ho memimpin 7 ekspedisi besar ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan Afrika. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di luar Tiongkok, mengukuhkan pengaruh dinasti Ming di jalur perdagangan maritim, memperluas jaringan ekonomi dan pertukaran budaya dengan dunia luar. Dalam perjalanannya ke Nusantara, Cheng Ho mengunjungi berbagai kerajaan, termasuk Majapahit, Samudera Pasai, Malaka, dan juga Buton. Kerajaan Buton pada abad ke-15. Pada awal abad ke-15, Buton merupakan sebuah kerajaan kecil yang mulai berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di perairan Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini dikenal sebagai titik persinggahan penting bagi kapal-kapal yang berlayar antara Maluku, Jawa, dan Tiongkok. Raja Buton saat itu diperkirakan antara pemerintahan Raja Mulaye atau Raja Waka melihat pentingnya menjalin hubungan dengan kekuatan maritim besar seperti Tiongkok. Ketika armada Cheng Ho tiba di perairan Buton, raja dan petinggi kerajaan menyambut ekspedisi tersebut dengan baik. Pertemuan Cheng Ho dan Raja Buton. Menurut catatan sejarah dan kisah lisan yang berkembang di Buton, pertemuan antara Laksamana Cheng Ho dengan Raja Buton berlangsung dalam suasana diplomatik yang harmonis. Beberapa poin penting dari pertemuan ini adalah pertukaran hadiah dan simbol persahabatan. Cheng Ho, sebagaimana yang ia lakukan di banyak kerajaan lain, memberikan hadiah kepada Raja Buton berupa kain sutra, porselen, dan barang-barang berharga lainnya dari Tiongkok. Sebagai balasan, Raja Buton memberikan hasil bumi lokal, seperti rempah-rempah dan kayu cendana, yang merupakan komoditas penting pada saat itu. Kesepakatan perdamaian dan perdagangan. Raja Buton menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok yang memungkinkan pedagang Buton memperoleh akses lebih luas ke pasar Tiongkok. Kesepakatan ini juga membantu Buton memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan di perairan Sulawesi. Pengaruh budaya dan Islamisasi. Laksamana Cheng Ho, yang merupakan seorang Muslim, turut memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Beberapa teori menyebutkan bahwa kedatangan Cheng Ho menjadi salah satu faktor yang mempercepat perkembangan Islam di Buton, meskipun pengaruh Islam di wilayah tersebut sudah ada sejak sebelumnya melalui jalur perdagangan. Dampak jangka panjang dari pertemuan Cheng Ho dan Raja Buton. Meningkatnya peran Buton dalam perdagangan maritim. Setelah pertemuan ini, Buton semakin dikenal sebagai salah satu titik transit penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Hubungan dengan Tiongkok membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan kota pelabuhan di Buton. Pengaruh budaya Tiongkok dalam tradisi Buton.
Beberapa unsur budaya Buton menunjukkan pengaruh Tiongkok, seperti dalam seni ukir dan beberapa istilah dalam bahasa lokal yang mungkin berasal dari bahasa Tionghoa. Tradisi kerajaan Buton yang berbasis maritim juga memiliki kemiripan dengan strategi perdagangan yang diterapkan oleh armada Tiongkok pada masa itu. Penyebaran Islam di Buton. Walaupun Islam sudah mulai masuk ke Buton sebelum kedatangan Cheng Ho, interaksi dengan ekspedisi Tiongkok memperkuat pengaruh Islam di wilayah tersebut. Islamisasi Buton berkembang lebih pesat pada abad-abad berikutnya, hingga akhirnya Kesultanan Buton resmi berdiri pada abad ke-16. Jejak sejarah Cheng Ho di Buton. Meskipun tidak banyak bukti tertulis yang secara langsung menyebutkan Buton dalam catatan ekspedisi Cheng Ho, banyak cerita lisan masyarakat setempat yang menunjukkan adanya hubungan antara Buton dan dinasti Ming. Beberapa peninggalan sejarah yang dapat dikaitkan dengan peristiwa ini meliputi cerita rakyat yang menyebutkan kapal-kapal asing dari Tiongkok yang pernah berlabuh di Buton. Adanya tradisi diplomasi yang kuat dalam sistem pemerintahan Kesultanan Buton yang mungkin terinspirasi oleh hubungan internasional sejak zaman kerajaan. Nama-nama tempat atau artefak yang memiliki kemiripan dengan budaya Tiongkok. Kesimpulan, pertemuan Laksamana Cheng Ho dengan Raja Buton merupakan salah satu momen penting dalam sejarah maritim Nusantara. Hubungan yang terjalin antara Buton dan ekspedisi Tiongkok memberikan dampak besar bagi perdagangan, budaya, dan perkembangan Islam di wilayah tersebut. Meskipun Buton tidak sebesar kerajaan-kerajaan lain seperti Majapahit atau Malaka, posisinya yang strategis di jalur perdagangan menjadikannya bagian dari jaringan maritim yang lebih luas. Hubungan diplomatik dengan Cheng Ho menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki peran aktif dalam perdagangan global dan pertukaran budaya pada masa itu. Jejak sejarah pertemuan ini mungkin tidak selalu terlihat secara langsung dalam sumber tertulis, tetapi dampaknya masih bisa dirasakan dalam sejarah panjang Kesultanan Buton dan budaya maritim Sulawesi Tenggara hingga saat ini.